kesindur ngikutin aplikasi horor banget anjir. Bukan ya, gue nggak rasis ya, maksudnya titiknya ke vihara, jalanannya tuh begini cuy tuh, bener-bener. Akhirnya gue telepon lagi ke penerima, halo kak, ini saya udah di daerah sini nih pak, coba fotonya di mana? Gue fotoin dong, depan gue tembok, nih buntu kak tembok. Terus tiba-tiba dia nelfon gue lagi, bang, mas yakin di situ nggak takut? Nah emang kenapa kak? Coba nengok kanan kiri. Wah gue shock berat bang. Gue niatnya mau ke kamar ya, mau lari, nyamperin istri gue takut kenapa-napa. Tiba-tiba makhluk yang gue temuin semua kejadian gue ngojol itu jadi satu. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Launching Misteri. Masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih, bakal nyeritain pengalaman horornya sama kalian semua. Jadi narasumber gue malam ini adalah seorang ojol. Dan ketika dia bekerja nih, ketika dia ngalong, dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor. Sampai itu ya berimbas kepada dirinya sendiri ya. Jadi di sebelah gue udah ada Zidan. Halo bang. Wis, Zidan datang lagi ke sini buat nyeritain pengalaman horornya nih. Ketemu lagi kita bang. Iya nih, ini kedua kalinya nih Zidan kesini. Jadi buat sahabat lonceng yang kebetulan baru ngeliat Zidan ya. Zidan sebelumnya pernah cerita ya tentang pengalaman horor lu waktu lu kerja di rumah sakit ya. Iya betul. Waktu lu jadi cleaning service. Jadi di cleaning rumah sakit. service. Nah itu kan cleaning service itu tahun 2018 baru keluar sekolah, gue jadi cleaning service itu setahunan tuh. Sampai 2019. Iya 2019an. Gue keluar karena ada pekerjaan yang lebih bagus tuh, gue kerja di toko snack. Di situ juga cuma setahunan juga karena pandemi kan. Pandemi akhirnya sempat nggak kerja dulu. Pandemi udah agak mendingan, daftar lah gue ngojol. Shopee nih, baru lu daftar ojol di Shopee nih. Iya. Shopee doang apa lu juga hijau juga nih? Hijau enggak gue? Hijau enggak ya? Shopee iya, doang. Shopee ya? doang. Emang khusus Shopee? Iya. Udah jalan berapa tahun sekarang? Kalau sekarang sih 2 tahunan kali berarti ya. 2 tahunan ya? Itu lu aktif sekarang berarti ya? Aktif, bener-bener gue jadiin buat mata pencarian gue. Oh ini sekarang main job lu sekarang ini berarti ya? Shopee ya? Iya. Bahkan besok katanya lu mau gempur lagi nih, mau tempur lagi nih besok. Tempur, besok 99. 9, mantap. Jadi ini ya sahabat lonceng ya, takutnya kan penonton ada yang nanya nih. Gue keseringan lihat komen, kok di yang narasumber sebelumnya nih, kok kemarin di ceritanya jadi ini, kok ini nanti takutnya di lu. Gue khawatirnya orang bingung. Kemarin kan lu cerita, oh ini rumah sakit. Kemarin rumah sakit, sekarang kok jadi ojol. Yang bener yang mana nih? Nah iya. Ini makanya tadi kita jelasin. Jadi Zidan tuh yang di rumah sakit kerjanya itu dulu ya. Dulu. Ketika 2018. Dan ini sekarang ya aktifnya ya seorang ojol. Dan dia bakal nyeritain pengalaman horornya ketika ngalong. Kenapa nih kok ngalong? Sebenarnya sih dari pagi sih bang. Dari pagi loh. Dari pagi. Cuman karena gue orangnya rajin juga sih nyari uangnya. Jadi kadang kalau udah malam nih, habis isya lah, masih orderan masih rame menurut gua. Kadang juga gua dapat argo itu jauh-jauh bang. Oh jadi lu dapat kejadian horornya kebetulan malam aja gitu? Iya malam aja. Oke. Ditahan dulu nih Dannya cerita Dannya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama cerita Zidan, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis karena gue jamin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan kita juga mau nginfoin nih sama kalian kalau kita bakal ngadain road podcast keluar kota lagi. Jadi buat kalian yang tinggal di daerah sekitar Purwokerto, Semarang, dan Malang, di antara 3 kota itu mana nanti yang narasumbernya paling banyak, nah kita bakal ke situ. Jadi di antara ketiga kota itu ya Purwakarta, Semarang, dan Malang. Ya udah Dan, langsung kita mulai aja nih ceritanya.
Oke Dan, itu gimana Dan cerita Dan? Jadi cerita awalnya itu dari awal gue ngojol ya, dari driver yang ngirim food sama paket itu kisaran 2 tahun yang lalu. Sekitar gue 2 tahun narik itu ada beberapa kejadian nih bang. Semua itu dimulai dari awal gue nganter paket itu setahunan yang lalu. Gue dapat orderan itu ngirim paket 1 set PS4 ngirim ke daerah Jasinga, Cipanas, Bogor. Nah, kalau orang-orang tahu mah daerah Jasinga, Cipanas, Bogor mah itu mah udah hutan semua tuh bang. Udah hutan semua. Terus jadi posisi gue jalan dari Jakarta itu, dari tempat pengirim itu jam 1:30 lah, 1:30. Sampai sana itu karena perkara di jalan hujan juga tuh bang, kebetulan hujan. Jadi gue nyampe di sana itu kisaran jam 5 lewat. Itu baru nyampe depan gapuranya. Nah jadi dari depan gapuranya itu, dari jalan setapak itu, yang kanan kiri hutan, gue ke kampungnya itu, ke dalamnya itu 3 kiloan lagi. Itu jalanan bener-bener kagak aspal, bener-bener gak di semen. Itu batu, tanah, bener-bener ya kayak apa ya, kayak jalan-jalan jalur orang pendaki lah. Ya Allah, nggak sekalian aja nganter ke hutan anjay. Jalanannya ya Tuhan. Pure buat motor doang. Udah gitu habis hujan kan. Habis hujan, jalanan bolok. Di situ gue mikir, gue masuk, nyampe sana maghrib, keluar-keluar gue pasti malam ini. Karena pure kanan kiri hutan. Iya. Gak ada perkampungan tuh selama 3 km ke dalam itu gak ada perkampungan. Nah terus gue masuk nih ke dalam. Gue masuk ke dalam, ada jarak baru beberapa kilo itu adalah bapak-bapak sama ibu-ibu tuh kayak habis dari kebunnya atau apalah gitu pakaiannya. Si bapak itu bawa cangkul. Gue nanya alamat nih bang. Pak, Bu, numpang nanya ini alamat bener gak sih ke dalam ini? Karena kan di situ sinyal agak sedikit kabur tuh. GPS gue nggak ngebaca jadi. Pas dia ngeliat, oh iya bener mas, masuk ke dalam aja. Ini ngirim paket kata dia. Iya Pak, Bu, emang kenapa? Jarang orang dalam itu mesen paket kata dia. Akhirnya nyampe nih ke rumahnya, bener-bener pas maghrib gue nyampe di rumahnya. Nah terus orang rumahnya itu, Pak ke jalan keluar ke depannya mau dianterin nggak? Sekalian suami saya mau ke depan katanya gitu. Terus gue bilang, gak usah lah Pak, ngerepotin, gak apa-apa udah biasa. Akhirnya gue jalan balik nih. Nah di pertengahan jalan itu udah mulai hal-hal wah luar biasa sih, pengalaman lagi nih buat gue nih bang. Bener-bener gue itu tiba-tiba ban gue nge-stuck di lumpur gitu kan, kayak tanah lumpur gitu. Ban gue nge-stuck, gue gas nggak bisa, bener-bener gue goyang-goyangin motor gue nggak bisa. Oh, dia kayak muter di tempat ya? Iya, nggak bisa jalan. Akhirnya gue lihat dengan lama gue adalah semenitan gue gitu nggak bisa. Akhirnya gue turun, gue dorong dong. Nah pas gue dorong, pas gue ngegas tiba-tiba motor gue mati. Gue kira standar gue turun kan, kalau motor matic sekarang kan kalau standar turun kan mati tuh. Iya bener. Mati nih. Pas gue liat standar, kagak turun standar gue. Nggak turun. Pas gue cek-cek motor lagi, ini kenapa ya? Kira gue matiin dulu kontak motornya nih. Gue nengok kanan kiri udah mulai agak gelap tuh. Jadi kayak gimana sih, hawa-hawa maghrib lah. Udah mulai agak gelap. Kanan kiri pohon, ada pohon salak, pohon pisang, pohon bambu, terus kayak hutan-hutan gitu kanan kiri bang. Bener-bener gak ada orang, pure lampu pun gak ada. Kira setelah gue cek-cek motor gue, di situ gue ya siap-siapin nyali lah. Kira nyala nih motor gue. Pas nyala, gue nengok ke kanan kiri lagi, gue ngerasa kayak ada banyak orang ngeliatin gue. Jadi tuh kayak mungkin kayak orang satu kampung ngeliatin gue dari kanan kiri, dari belakang. Kayak diperhatiin gue. Terus di situ gue nggak mau pikir panjang lebar karena gue mikirnya gue pengen nyampe dulu deh ke jalanan gitu biar terang. Kira gue jalan, baru beberapa meter nih, gue mati lagi motor gue. Matinya persis di pohon pisang. Jadi di kanan gue itu pohon pisang banyak lumayan, di kirinya itu pohon bambu. Mati persis di situ. Nah pohon bambu itu ngegerai, kayak hampir bikin terowongan lah buat jalanan itu nutupin. Oh iya. Wah di situ gue udah nggak bisa berpikir positif lah. Pas gue ngeliat motor gue, terus gue liat sekitar,
Gue kaget tiba-tiba di situ bang. Ada yang ngeliatin gue, satu makhluk di pohon pisang itu. Cuman gue lebih fokus ke motor gue dulu. Pas motor gue udah mau nyala, gue nengok lagi, gue tegesin lagi. Ternyata makhluk itu pocong bang. Iya. Jadi pocong nih kayak begini. Terus ngumpet di belakang pohon pisang tuh kayak nengok miring begini. Terus tali pocongnya itu sedikit ke depan. Oh iya. Iya. Mukanya hitam banget. Mukanya hitam kayak orang luka bakar lah. Terus matanya merah. Terus kapan-kapan kain-kain pocong itu kayak ada tanah-tanahnya gitu, nggak pure putih semua. Fokus ngeliatin gua, matanya plong merah, melotot ke gua. Terus gua nggak ada basa-basi apa-apa. Gua nyalain motor, gua langsung gas. Padahal jalanan berbatu di situ, wah hancur dah motor gua pokoknya lah. Di situ ya udah akhirnya terus ke depan. Kita nyampe ke depan jalanan. Adalah kayak security gitu lah, mungkin satpam seskambling daerah situ. Dari mana bang, kata dia. Ini pak, ke kampung. Kampung mana? Ini yang jalanan ini. Emang ada kampung di situ, kata dia gitu. Gak ada. Saya ngirim ini paket, kan ada di aplikasi kan, mana-mana. Oh itu ada, tapi jalannya muter bang, nggak bisa lewat sini sebenarnya. Kata dia begitu. Di situ gua, lah tadi saya barusan lewat pak. Sebelum maghrib saya masuk, sekarang saya baru keluar. Serius bisa, kata dia. Kalau abang nggak percaya, itu tuh nanti di ujung itu kayak ada sungai bang. Bisa, cuman buat pejalan kaki bang, buat pemotor nggak bisa. Kata dia gitu. Terus gue bilang bang, lah saya bener-bener lewat pak, motor saya ini bisa. Nih masih ada motor saya gituin. Terus dia kayak geleng-geleng kepala. Banyak-banyak istighfar ya bang di jalan. Pulang kemana, dia nanya. Jakarta bang. Buset, dari Jakarta, kata dia. Ya udah banyak-banyak istighfar dah, kata dia. Terus akhirnya dia nyaranin mending pulang turun ke bawah itu barengin sama mobil atau sama motor orang. Akhirnya di situ dia nemenin gue nih bang, nungguin. Adalah mobil lewat, oke gue barengin. Gue terima kasih sama bapak itu, pak terima kasih banyak. Gue tinggal, gue turun nih ke bawah. Karena emang bener-bener jalanan itu tuh kanan kiri hutan. Bener-bener dari penerangan tuh dari motor gue sama dari mobil yang gue barengin. Nah di situ pun kejadian belum kelar bang. Di kejadian gue turun ke bawah itu, gue ngerasa si pocong itu masih ngikutin gue. Karena setiap gue naik motor, jadi mobil itu kan di depan gue ya. Gue di belakang mobil. Gue naik motor itu kan kalau orang naik motor ngeliat lah kayak ke kanan kiri tuh sedikit-sedikit gitu ya bang. Nah itu tuh setiap gue lewat pohon bambu atau pohon pisang yang ada di situ, itu pocong tuh kayak diri ngikutin gue, nongol. Oh dia kayak pindah-pindah ya? Iya. Tapi di situ gue nggak mau, gue sadarin banget karena gue fokus bawa motor, gue takut nabrak. Akhirnya pas nyampe bawah nih, udah lumayan agak terang lah, lumayan agak rame orang. Gue berhenti, agak-agak pucat muka gue dengan apa yang terjadi tuh. Gue nggak percaya lah pertamanya kan. Terus ada bapak-bapak situ nanya, kenapa bang? Tegang amat ketika gitu. Terus, ini pak, saya habis nganter nih ke kampung ini. Tunjukin lah di aplikasi. Oh kampung itu, emang kenapa? Iya, saya tadi pas saya keluar jalan ketemu bapak-bapak, dikasih tahu ternyata jalur itu nggak bisa jalur motor pak, tapi pas saya lewat bisa. Waduh, dia langsung ngomong gitu kan. Terus dia nanya, abangnya nggak apa-apa kan? Iya, cuman saya ngerasa ada yang ngikutin saya. Apa itu bang? Saya bilang dong, pocong bang. Dia langsung kayak ngomong ke temennya gitu bang, kayak temennya sampai bilang, banyak-banyak doa bang ya, biar sampai ke rumah selamat, kayak gitu. Emang kadang rada jahil orang-orang penunggu situ. Kira gue pulang, banyak-banyak istighfar, gue zikir. Nyampe lah di rumah tuh jam 10 malam. Jam 10 malam disuruh nyampe, gila malam banget. Nah di situ teror dari pocong itu belum kelar. Wow. Iya, gue parkir motor, istri gue di atas kan di tempat, gue chat. Ada garam kasar gak sih yang bekas kemarin itu? Ada tuh di deket di dapur di laci. Akhirnya gue ambil. Jadi gue masuk ke rumah, parkir motor, gue buka semua pakaian. Jadi pakaian hari itu yang gue pakai bener-bener langsung gue buka, gue taruh di kamar mandi, nggak gue gabungin sama pakaian kotor. Iya. Gue pisah, gue ambil garam, gue bersih, gue basuh tangan gue pakai garam tuh, garam kasar, bener-bener pure, kagak pakai air, nggak pakai apa.
terus kaki gue semua, badan gue sedikit semua. Kira udah gue mandi, gue keramas semua, ngilangin bau lah. Kira gue naik nih ke atas, istri gue nanya, kenapa kayak orang kecapean gitu? Satu kan emang karena jauh capek, terus yang kedua gue cerita ke dia gimana gimananya, terus dia sampai yakinnya itu gue ngeliat bang. Nah akhirnya jam 11:30 itu istri gue udah tidur tuh. Gue nggak tahu kenapa malam itu gue kayak gelisah, nggak bisa tidur. Gue main handphone nih. Pas gue main handphone kan kayak ngantuk-ngantuk dikit tuh karena capek. Nah setiap gue merem itu di mimpi gue itu mukanya tuh pocong di depan muka gue, yang bikin gue jadi kalau setiap gue merem gini langsung melek lagi, kayak takut gue, bikin gue takut. Terus gue, waduh nggak bisa tidur nih, gue masih ke bawah nih, kasihan istri gue juga kan kalau ke bawah-bawah. Kira gue keluar kamar, gue ke kamar mandi, gue basuh lagi tuh malam-malam gue jam 12-an tuh gue pakai garam kasar. Nah pas gue di kamar mandi itu tiba-tiba sampo di atas lemari laci gitu jatuh kan, tuh gue nengok, waduh apaan nih? Pas gue liat, oh sampo, oke. Terus gue kan ngaca gitu kan, kayak lagi itu sambil ngaca. Tiba-tiba tuh kan kamar mandi gue tuh pintu kayak stainless gitu bang, kalau abang tahu tuh kayak ada ngegedor gitu, cuman nggak kenceng, tur kayak ditendang orang. Wah siapa? Gue kira mertua gue atau istri gue lah. Tuh pas gue buka nggak ada siapa-siapa. Terus gue di situ gue udah parno, terus gue juga udah capek. Gue bilang, gue nggak teriak sih, gue bilang kayak udah dong jangan ngeganggu, kan saya nggak berbuat apa-apa gitu bang. Akhirnya gue naik lagi ke kamar, gue merem lagi, masih ada. Masih diri di depan gua, di tempat gelap, semuanya gelap. Nah di dianya itu kayak terang ke dia doang, dan gue tuh modelnya kayak Peter Pan, seperti biasa kayak Peter Pan. Gue cuma bisa nengok ke dia, cuma bisa kedip mata. Dia ngeliatin gua dengan tatapan yang polos tuh, mata melotot, mata merah, mukanya hitam. Gue nggak tahu salah gue apa gitu loh. Akhirnya gue lewatin malam itu, gue nggak tidur. Gila. Itu berarti dari awal pergi sampai lu mau jalan pulang, sampai rumah, full teror ya seharian ya. Iya. Sebelum kita lebih jauh nih ya ke cerita selanjutnya nih, gue agak mau mundur ke belakang bentar nih. Yang pas lu pas lu ketemu abang-abang yang abis lu keluar dari jalan, yang si abang-abang ini bilang nggak ada jalan bang di situ. Ingat nggak ya tadi? Iya. Nah itu kan lu sebelumnya motor lu terjebak di lumpur nih. Iya. Si abang itu lihat nggak? Motor lu nih kotor, udah pasti kan lumpur semua itu. Pasti lumpur semua kan? Iya, kotor semua bang. Abang nih lihat nggak motor lu? Abangnya ngeliat. Padahal dia bilang itu jalanan sungai ya, bukan jalanan lumpur. Nah itu, gue bilangnya, gue jujur dong kayak, gak bener bang, ini kan motor juga masih ada. Gue ada fotonya kok. Ada foto motor gue bener-bener kotor banget. Anjir. Gue berangkat motor bersih, pulang, wah sampai knalpot gue patah. Gue kan kebetulan waktu itu pakai knalpot racing gitu bang. Patah. Gara-gara kejadian itu, saking gue parnonya, gue pengen buru-buru keluar gitu. Kayak bodo amat lah, kena batu kenapa. Gue ada fotonya kok. Wah anjir. Setelah kejadian itu, menjelang beberapa bulan kemudian ada lagi kejadian. Gue waktu itu, istri kebetulan waktu itu belum hamil, jadi gue kadang suka ngalong nih bang, keluar malam. Ya kan, nyari orderan malam. Dapet lah gue waktu itu orderan food malam, kisaran jam 12:30. Nah di situ gue dapat orderan nih bang, ngirim dari daerah Setiabudi ke daerah Pejaten. Oke. Dapat orderan food tuh bang. Food. Iya. Nah dapat orderan food, pas gue chat ke orangnya juga, gue takut fiktif juga kan. Ternyata real benar. Akhirnya gue anterin dah tuh makanan bang. Pas gue nyampe ke tinggal beberapa meter tuh sampai ke titik pengiriman, kok gue ngerasa maps kayak ngeblur nih. Terus tiba-tiba pas gue ngeliat sekeliling, kayak udah di perkampungan gitu. Perkampungan di daerah Pejaten Village, kalau orang tahu tuh udah mulai kayak perkampungan. Iya, jalanannya tuh agak kecil, cuman bisa buat motor. Mungkin motor kalau berpapasan juga jalannya pelan tuh, nggak bisa langsung gas.
Dan itu pun nggak pure aspal atau pure semen, masih ada yang tanah, terus masih ada kebun-kebun bang. Di situ gue ngikutin maps sebisa mungkin, akhirnya ketemu nih sama bapak-bapak tua gitu di pos ronda sendiri, mungkin lagi ngeronda kali ya. Gue nanya, punten pak, numpang nanya alamat ini di mana ya pak? Gue nunjukin dong di aplikasi. Oh ini ke sini mas, tinggal lurus aja nih ngikutin jalan kata dia. Gue bilang, oh bener berarti ya pak? Bener mas, ikutin jalan aja kata dia. Oke terima kasih banyak pak. Gue tinggal kan akhirnya jalan nih, gue ngikutin jalan. Nah kisaran beberapa meter gue kaget, tiba-tiba lah kok mentok tembok tinggi, mentok. Akhirnya gue telepon lagi ke penerima. Halo kak, ini saya udah di daerah sini-sini nih. Ini di mana ya kak? Bisa bantu Sherlock gak? Akhirnya dia bilang, Pak coba fotonya di mana? Gue fotoin dong depan gue tembok. Nih buntu kak tembok. Terus tiba-tiba dia nelfon gue lagi bang. Mas, yakin di situ? Gak takut? Terus gue bilang, nah emang kenapa kak? Coba nengok kanan kiri. Wah gue shock berat bang. Kanan kiri kuburan. Anjir. Serius. Kuburannya bukan TPU ya, kayak tuh kuburan wakaf gitu. Ada beberapa cuman lumayan banyak. Kanan kiri. Gue langsung nengok kanan kiri. Waduh, kuburan nih. Dia kan masih nelfon. Aduh kak, ini gimana? Terus dia bilang, iya rumah saya bener, cuman di belakang tembok. Kagak lewat situ jalurnya. Iya. Iya cuman, lah tadi saya dikasih tahu bapak suruh ngurus ini. Aduh, pak, mending buru-buru deh. Pergi dulu kata dia. Kira gue matiin telepon. Posisi motor mati kan tuh. Posisi motor mati, pas gue mau nyalain, gue nengok kanan kiri karena gue ngerasa tiba-tiba beda sama bang. Yeah. Gue nengok kiri kosong. Pas gue nengok kanan, waduh, kuntilanak, baju merah, diri di atas pohon mangga, di ujung. Jadi ini kan kayak kuburan, tuh di ujung, diri di atas pohon mangga. Rambutnya nutupin mukanya, tapi dengan yang gue lihat tuh dia kayak nengok ke gue. Gue panik di situ, gue nyalain motor, gue puter balik, buru-buru gue gas motor. Akhirnya udah tuh kan ketemu tuh sama pos yang tadi, tapi si bapak itu posisi nggak ada yang tadi pas gue nanya. Oh udah nggak ada? Iya, nggak ada. Nah, gue di situ kan sempat berhenti tuh karena gue shock banget tuh, bener-bener wah kejadian lagi nih gue bilang. Tiba-tiba datang nih kayak anak muda sepantaran gue lah, rame-rame mungkin bersepuluhan atau berdelapan lah. Nganter kemana bang? Kata dia. Ini bang mau nganter ke sini nih. Tunjuk. Lah ini mah muter bang lewat deket Pejaten Village belakang, muter lewat komplek. Lah tadi saya nanya bawa bapak di sini diurusin ke belakang ke sono. Lah itu mah kuburan bang. Orang sini juga pasti tahu. Lah tadi udah bawa bapak lu masih tahu saya. Bawa bapaknya kayak gimana? Kata dia. Gue bilang bawa bapaknya tuh ya kayak bapak-bapak tua, bajunya putih kayak kaos oblong, agak sedikit kumel, celana pendek, pakai sarung, duduk. Terus temennya kayak, wah, lagi-lagi nih kata temennya gitu, salah satunya. Terus gue bilang, lagi-lagi kenapa bang? Di sini emang gitu bang, kadang dijailin kalau ada driver malam-malam ngirim, dioperin ke kuburan. Terus gue cerita, tadi juga ada yang ngeliatin gue bang, kain merah kayak kuntilanak. Terus itu mereka langsung ngomong, ih nyebut bang, jangan disebut di sini. Kebawa lo keikut sampai rumah. Orang-orang kampung sini tuh dia tahu penunggu sini tuh dia tuh paling jahil lah katanya. Wah gua di situ, waduh bener nih bang, iya lo jemput deh bang. Terus lo anterin deh tuh makanan, kan kebetulan gua nganter martabak nih. Gak enak juga kan kalau udah dingin, akhirnya gua anter. Nyampe nih ke penerima, penerima nanya, kenapa bang gini, akhirnya gue cerita dong bang, gini si penerima sampai bilang, jangan disebut bang, yang lu lihat itu pamali buat warga sini. Kira, oh maaf kak, udah bang pulang hati-hati ya, mendingan langsung pulang bang. Situ gue, ya juga sih, gue juga udah takut, masalahnya bener-bener serem banget bang, dari pohon mangga ngeliatin gue. Kira gue pulang, nganter martabak dari Setiabudi ke Penfield. Jadi dari Setiabudi berarti Penfield perempatan nih, perempatan iya, Penfield nih. Mampang perempatan kan lurus tuh. Lurus, Penfield sebelah kiri kan. Kalau dari Setiabudi. Nah, ke kanan ke Kemang,
lurus terus ke TB Simatupang. Iya, TBC Lu ke kiri nih berarti. Ke jalan kiri. yang agak belok gitu kan? Iya, yang agak belok. Nah, Nah, di situ kan tadi kan agak masih rame tuh ya. Nah, terus gua agak masuk terus kayak belok-belok gitu sih, agak ribet, Belok kanan. gang-gang gitu. Ke kanan dulu, terus agak kiri, kanan kiri lagi kayak ular gitu. oh berarti bener-bener itu di belakang si Penfillnya ya? Iya, benar. Kalau orang tahu mah Penfield mah kayak komplek lah, enak gitu kan. Tapi di belakangnya Di itu belakangnya. perkampungan ya? Heeh. Oh, di situ. Gua baru Perkampungan. tahu ada perkampungan di situ. Itu, iya, gue juga baru tahu bang. Ada lagi nih, lebih horor lagi nih. Gue pernah ngirim dapat paket dari Jakarta itu berangkat sore tuh jam 5. Udah jam padet lah. Gue ngirim ke daerah Gunung Sindur bang. Gunung Sindur? Iya. Wow. Wah, kalau itu pokoknya gue nongkrongin itu di daerah deket kota lah, di daerah Glodok. Tuh kan paket banyak. Kalau jauh-jauh pasti tahu tuh di situ tuh harga gede-gede. Gue dapet mulu harga gede situ. Nah di hari itu gue dapet tuh gue gede kirim ke Sindur. Paketnya nggak begitu gede, kayak bawa karet digulung gitu, diikat. Gue akhirnya sendiri yang jalan. Gue ngomong ke istri gue, kayaknya nggak usah ikut nih. Biasanya kan kadang gue ajak istri gue tuh, ikut gak? Tiba-tiba gue di hari itu kayak feeling, nggak usah ikut, diam aja dulu di rumah. Kira gue anter nih. Gue anter dengan kemacetan ibu kota tuh, gue lewat Tangsel, lewat Pamulang, macet minta ampun kan bang. Nyampe lah gue di situ jam 8:30 malam. Nah, posisi beberapa meter nih sebelum di tempat penerima, gue kayak biasa, namanya feeling ojol ya. Nih, bener gak nih? Gue liat GPS lagi. Oh bener nih, gue ngikutin GPS nih. Pas gue nyampe di titik GPS, gue berhenti. Gue kaget. Berhentinya di depan vihara. Jalanannya tuh bener-bener gelap, sepi, depan belakang. Gue ada videonya. Ke Sindur ngikutin aplikasi. Horor banget anjir. Bukan ya, gue nggak rasis ya, maksudnya titiknya ke vihara, jalanannya tuh begini cuy tuh, bener-bener. Itu udah videoin langsung ya? Iya, gue videoin. Karena di situ gue kayak pengalaman banget bang. Tiba-tiba di depan vihara persis. GPS yang ngarahin gue ke situ. Akhirnya, wah nggak mungkin dong gue ngirim ke vihara. Maksudnya barang ini nih, barang yang biasa buat pabrik, ke vihara buat apa gitu. Akhirnya gue telepon nih penerima, nggak diangkat. Gue WA nggak diangkat. Gue ada kali nungguin 15 menit. Nah, gue nungguin 15 menit itu ada kejadian janggal tuh bang. Pas gue lagi nungguin dia itu, gue main handphone kan, gabut. Posisi sunyi, nggak ada orang lewat sama sekali pun. Tiba-tiba kayak bunyi gong kenceng banget. Gung. Dari dalam vihara. Gue di situ langsung nengok ke kiri, ke dalam vihara. Ya kali gong gitu malam-malam gitu ya bang ya, jam 9 Iya, kan kan nggak ada yang ibadah. Itu dia. Udah gitu posisi di situ malam, kabut gelap gitu. Tapi gue nggak ngegeser karena gue di situ takut bener-bener sesuai titik, terus gue geser-geser bolak-balik lagi kan. Gue main jauh. Di situ gue mau parno enggak, gue bodo amat. Selang beberapa menit, tiba-tiba ada kucing warna hitam keluar dari gerbang, lari. Pas di depan motor gue nengok ke gue. Wah, anjir. Kucing hitam nengok ke gue ngeliat, oh kucing gitu kan. Jalan lah dia tuh, akhirnya duduk di pinggir jalanan tuh di depan gue, pokoknya nggak jauh dari gue, duduk di pinggir jalan. Gue lihat ada kan, gue main HP. Selang beberapa detik doang, tiba-tiba gue ngerasa nggak enak nih. Gue nengok lagi dong, lah tuh kucing nggak ada. Pas gue nengok lagi ke dalam vihara, kayaknya makin horor malam itu tuh bang. Makin ngerasa kayak, wah, kayak ada yang mau nyamperin gue nih. Nggak lama akhirnya ditelepon gue sama penerima, Pak, itu titiknya salah. Oh my god. Iya. Gue bilang, lah, aplikasi kak. Gue screenshot aplikasi gue kirim ke dia. Iya. Terus tiba-tiba dia ngirim screenshot aplikasinya dia juga ke gue. Lah, titik saya sesuai sama saya. Tapi di titik aplikasi gue sesuai sama gue yang berhenti. Beda. Di situ dia nelfon gue lagi. Pak, percaya sama saya aja dah, titik saya sesuai. Di Sherlock sama dia. Kira gue, yaudah, gue berangkat dah ke Sherlocknya dia. Ada kali jarak dari titik itu ke rumahnya dia kan muter tuh 5 kilo bang, lumayan. Segitu ya? Iya. Wah, akhirnya nyampe nih di rumahnya dia bang. Pak, nggak apa-apa kan? Kak, akhirnya saya langsung cerita nih. Kak, percaya nggak percaya nih, saya ada videonya. Berhenti depan vihara.
Terus pas dia ngeliat, ih buset, astagfirullah, kata dia gitu. Tapi bapak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kak, cuman kayak ada tadi suara gong gitu kak. Dia giling-giling kepala, kira mau ngopi dulu gak? Bentaran di sini biar relax sedikit, kata dia. Kayaknya langsung nih kak, udah malam juga, posisi udah jam 10 kurang tuh, gue nyampe di dia. Pulangnya ngikut yang jalan gede aja bang, kata dia kan. Siap kak. Nah gue pergi kan, jarak beberapa meter dari rumah dia, gue berhenti. Bodohnya gue ngikutin GPS nih, gue buka Google Map kan, gue GPS, gue setel arah ke rumah. Akhirnya ada tuh rutenya. Pas gue liat rutenya, kok agak belok dari jalan gede. Cuman di situ gue nggak berpikir panjang nih bang. Gue berpikir yang penting biar sampai rumah lebih cepat lah. Kira gue ngikutin maps nih, dari jalan gede kan belok tuh akhirnya. Belok, di situ jalanan gelap, gak ada orang sama sekali. Belum lampu tuh cuman ala kadar nih bang. Asal terus satu lagi nih bang, lebih seremnya lagi. Di situ motor gue lagi nggak ada lampunya. Ya, motor lu mati lampunya. Jadi posisi gue waktu itu adalah tabrakan, ditabrak orang, terus kan hancur tuh. Gue belum sempat beli lampunya. Oh, lagi gelap-gelapan tuh motor lu. Mungkin kalau ada teman-teman gue yang nonton di sini, tau lah motor gue kayak gimana bentuknya. Belum ada lampu depan belakang. Jadi itu gue lewat jalan setapak itu. Jadi kan gue ada holder nih. Gue tempelin handphone di holder, gue pakai blitz, lampu blitz dari handphone. Oh, dari handphone ya, Iya. biar kelihatan dari lawan arah ya kalau ada. Yang penting lawan arah ngeliat gue nih, karena gue bisa ngeraba jalan pelan-pelan kan. Nah di situ gue nggak bisa ngebut, nggak bisa apa, gue jalan santai dengan kesunyian malam itu tuh bang. Pas beberapa kilo udah lewat jalan situ, belum ketemu jalan gede tuh. Gue ngelewatin bambu, pohon bambu kanan kiri, itu dia kayak bikin lorong terowongan, gitu kan, nutupin, panjang bang, lumayan beberapa meter. Nah, pas gue ngelewatin bambu itu, tiba-tiba motor gue mati kayak biasa. Aduh, kenapa lagi nih? Kira gue standar motor, gue copot HP dari holder, gue cek mesin semua. Nggak apa-apa nih, normal. Kira gue cek sekitar gue. Dengan keparnoan gue yang sedikit lah. Gue cek sekitar gue. Alhamdulillah masih aman nih. Terus gue paksa nyalain, akhirnya nyala. Gue bawa jalan lagi kan. Nah pas gue bawa jalan, baru beberapa meter nih, belum ada sekiloan belum, mati lagi motor gue. Tapi enaknya di situ ada lampu penerangan nih, 1 biji, bener-bener berhenti tuh gue di situ. Pertama gue nggak ngeh tuh di sekeliling itu apa, mati. Gue standar motor, ini kenapa lagi gitu kan. Pas gue ngehin, gue liat sekeliling, pas gue nengok ke belakang, gue kaget, kuburan lagi bang. Bener-bener persis gue berhenti di depan kuburan. Jadi lampunya itu nerangin kuburan, gak ada penerangan sama sekali. Kira situ gue jongkok kan, gue cek mesin gue, sampai gue bongkar busi tuh di situ juga tuh. Gue bongkar busi, gue cek-cekin. Tiba-tiba pas gue lagi habis masang busi, pas gue mau jajal starter motor, kayak ada awan nih niup leher gue, gitu niup kan. Terus gue langsung nengok ke belakang. Pertama gak ada apa-apa nih. Terus di situ gue mau buru-buru kan, mau buru-buru cabut, mau naik motor. Pas gue naik motor, gue tegesin lagi dong, nengok kanan, normal, nengok kiri. Ada lagi pocong. Astagfirullahaladzim. Tapi kali ini pocongnya lebih aneh. Kalau yang penonton tahu atau abang tahu kan, pocong diikat lah ya gitu, kayak lontong. Ini enggak, tangannya keluar. Ya, Diri. gila, ngeri banget. Iya bang, sumpah. Diri, tangannya keluar nih, keriput gitu kan, kayak keriput gimana sih, kayak mayat udah lama mungkin ya. Diri, apa namanya, tali pocongnya agak sedikit ke belakang sebelah kanan, nengok ke gua bang. Jadi kayak matanya tuh setengah, karena setengahnya tuh ketutupan kain. Iya. Mukanya tuh hitam kayak biasa, kayak luka bakar. Terus gua ngeliat kayak ada beratung-beratungnya gitu, tangannya juga. Diri ngeliatin gua, diri begini, tangannya tegak di bawah lampu itu. Gue langsung astagfirullahaladzim, gue langsung begitu bang. Gue langsung istighfar. Motor gue gak nyala-nyala lagi kan. Dia ngeliatin gue mulu, orang gak ada yang lewat. Terus gue udah lemes banget, gue kayak udah pasrah dah. Tiba-tiba gue lagi parno, gue paksa nyala motor nyala. Akhirnya jalan nih bang. Gue jalan, tiba-tiba baru beberapa meter, itu pocong kayak ngikutin. Tiba-tiba jalan kan gelap nih bang ya. Nah blitz gue itu kan nggak bisa nerangin banget nih sampai ke depan. Di kiri kan lagi banyak pohon bambu. Dia kayak giri gitu,
Jadi pas gue lewat nih, pas gue deket kan baru kelihatan dia dari bed sekarang. Kelihatan bang, di kiri gue persis. Pas gue lagi bawa motor gue langsung ngebanting ke kanan dikit. Gue nengok ke dia nih, ke belakang kan, apaan tuh? Hilang kan? Pas gue nengok ke depan, wah untungnya gue masih disayang sama Yang Maha Kuasa. Depan gue jurang bang, turunan jurang. Astagfirullahaladzim. Serius, gue kayak mau dicelakain gitu kan. Gue ngerem mendadak, bener-bener ngerem sampai motor gue ngepot tuh. Gue langsung astagfirullah langsung gitu. Jadi posisi kan turunan, belok ke kiri gitu ya. Gara-gara gue ngeliat makhluk itu, gue pengen lurus. Iya. Gue nggak tahu tuh jurang di bawah sawah ataupun danau atau sungai, itu pokoknya kayak air gitu. Kalau gue pandang sedikit, gue tegesin. Gue lumayan dalam itu bang. Kira gue paksain agak gue kobutin dikit lah, lubang gue hantem. Salah gue juga, gue kan pakai motor nggak ada lampunya kan. Gue hantem jarak beberapa kilo, udah agak mendingan nih, ada rumah warga. Di situ gue sedikit berhenti nih. Gue atur GPS pakai GPS mobil lah, biar bisa lewat jalan gede dulu. Gue nggak mau lewat dalam lagi nih, ya kan. Gue atur. Tiba-tiba ada motor lewat nih. Terus gue barengin dong. Gue barengin tapi tuh motor kayak, ya orangnya kayak cuek aja, nggak merhatiin gue gitu. Padahal gue sebelahin dia kan, karena kan posisi ke jalan gede itu masih agak jauh tuh, jadi gue barengin sama dia lah daripada panik. Tapi tuh orang kayak tatapannya kosong aja ke depan, sendiri dia kosong ke depan. Gue jalan, ketemu lah jalan gede, dia belok ke kiri, gue juga ke kiri kebetulan. Gue ke kiri, kan macet, ada truk gitu mau muter balik, nyelip kan. Gue ngikutin dia, tiba-tiba gue ke-stuck. Pas gue nengok-nengok ke belakang, lihat-lihat spion, pas gue nengok ke depan lagi, itu orang nggak ada. Itu motor nggak ada bang. Motor yang tadi nggak ada? Iya. Maksud gue, dia nyelip nih, mungkin kalau pokoknya di situasi gue itu nyelip-nyelip oke. Cuman masih bisa kelihatan bang. Harusnya. Nyelip itu siapa harusnya. Karena di depan ada truk mau muter balik tuh bener-bener nutup jalan. Dia pun kalau mau lewat nggak bakal bisa. Tapi bener-bener nggak ada motor itu. Jangan, bukan orang lagi bareng sama gue. Karena emang tatapannya kosong, pure ke depan, ngikut jalan mulu. Nggak nengok ke kiri ke gua, nggak nengok ke kanan. Jadi kayak gimana ya, kayak orang lah di motor, ada orang di sebelah pasti nengok dikit lah ya, atau gimana kan, ngelihat. Nah akhirnya pulang nih, nyampe rumah, tidur lah tuh bisa. Nah di tidur nih gua, masuk ke mimpi gua, itu pocong di lemari gua nih. Jadi posisi kamar gua itu kasur nih, kasur di kaki gua itu lemari gua gede bang. Di istri gue di kiri, ini gua, lemari itu di bawah kaki gua, gede kan, tinggi. Nah, makhluk itu duduk, pegangan begini, kayak begini nih, tangannya kelihatan kan, tapi bagian kaki keikat sama kafannya. Nengok ke gua, ngeliatin gua, serius. Terus gua, mau apa? Gua tanya. Emang ada salah ya? Dia tuh kayak senyum doang ngeliatin gua. Tiba-tiba dari tatapan polos nih, pelong, ngeliatin gue begini, tiba-tiba senyum dikit, gitu. Kira gue bangun tuh di situ, gue nggak bisa tidur, begadang lah gue sampai pagi. Dan waktu itu juga pernah ada kejadian. Nah kebetulan kali ini saksinya nih istri gue nih, jadi gue ngirim sama istri gue. Mbaknya ngikut waktu itu ya? Oh, ikut nih dari Jakarta itu jam 5:30 dapat orderan kan dari daerah rumah gua. Dapat itu ngirim ke daerah Bogor. Bogor itu apa sih, kayak SCBD gitu ya? Gue lupa ingat. Pokoknya Baranang Siang tuh ke belakangnya lagi. Bogor yang daerah. Iya, kan kalau gimana yang ngejelasinnya, pokoknya kalau orang tahu ya, orang Bogor atau Wonojojo tuh daerah Sukaraja sama Baranang Siang kan sejajar tuh. Nah ini agak ke belakangnya lagi. Tuh. Nah posisi gue liat maps kan, karena gue tahu jalan gitu. Dari gue mau berangkat gue liat maps, oh lewat Baranang Siang nih, oke. Jalan dong normal semua, macet-macetan. Nah tiba-tiba pas di daerah Cibinong, gue liat maps iseng. Gue minta sama istri gue, Bi liat maps dong, bukan nih. Tiba-tiba dibelokin bang, suruh lewat Sukaraja. Karena gue tahu Sukaraja kan perkampungan aja gitu. Cuman ya udahlah, mungkin jalur cepat kali ya. Di situ posisi udah jam 8 kurang tuh, udah malam.
Tiba kurang, gue belokin. Sampai istri gue nanya, kok belok? Iya nih mapsnya nyuruh belok. Nggak ngikut yang awal aja tuh yang kamu tahu jalan, kata dia. Nggak deh, kayak mau feeling aja ngikutin maps. Kira gue ngikutin. Pertama tuh kayak masih bangunan gitu kan, normal. Lama-lama tuh makin lama makin dalam, kayak perkampungan makin sedikit. Nah tiba-tiba tanpa gue sadarin gue berdua karena asik ngobrol. Terus waktu itu juga ada beberapa motor bareng sama gue. Pas gue tegesin nengok kanan kiri, tiba-tiba lah udah perkebunan semua. Udah perkebunan jalanannya. Gue nengok kiri tuh kayak sungai atau kali, tapi dia agak sedikit ke dalam bang, ke jurang gitu. Kanannya tuh gue nggak tahu sawah, nggak tahu apa, pokoknya pelong kebun gitu kan. Terus tiba-tiba orang-orang yang tadi bareng sama gue tuh ya udah pada berhenti di rumah-rumahnya kan. Jadi kan rumahnya kayak berjarak-jarak gitu. Nah tinggal gue sendiri nih. Posisi ya motor belum masang lampu. Oh istri gue tanya dah. Gue belum masang lampu. Kayak biasa gue pakai blitz kan. Nah di suatu jalan itu, di trek itu ada kayak ngelewatin kolong jalan tol. Itu bener-bener gelap bang. Gak ada lampu sama sekali. Sampai jadi di depan gue tiba-tiba gelap kan. Gue berhenti dulu nih. Istri gue, Bi, yakin? Gue sampai bilang, udah kamu pegangan aja dah. Baca-baca lah. Terus gue berdua yakin gak yakin nih bang. Kayak takut ada hal aneh. Terus juga dari makhluk gue atau dari begal kan kita gak tahu tuh. Karena gue ngojol kan. Gue baca istighfar, jalan nih gue. Jalan. Pas banget di kolong jembatan kayak ada yang manggil gue. Manggil gue tuh gak kenceng di kuping gue, tapi pada gue kan pakai helm ya. Kayak Cidahan. Nengok gue ke kiri. Gelap, namanya terowongan kan gelap. Aduh, siapa tuh? Terus istri gue nanya, kenapa? Kayak ada yang manggil. Udah jalan aja. Akhirnya jalan nih bang. Jalan, tiba-tiba di kuping kanan lagi. Jalan, kayak ngeberisikin gitu. Gue nengok lagi kan. Istri gue, udah gak usah didengerin, jalan. Karena gue bener-bener pure berdua bang. Gak ada lampu, cuman dari blitz depan gue. Kiri jalan, jarak beberapa meter, ada lampu lah penerangan nih satu nih. Gue berhenti nih. Gue pastiin GPS lagi. Ini bener gak nih? Sampai istri gue, udah deh cari jalan gede aja. Istri gue tuh udah panik di situ bang. Kayak, cari jalan gede. Tiba-tiba pas gue lagi ngecek GPS kan begini kan. Gue lagi scroll jalan, tiba-tiba ada kayak putih-putih terbang di atas kepala gue. Di depan muka gue terbang. Serut. Lumayan agak cepet, tapi gak terlalu cepet. Gue langsung, Terus istri gue langsung, tuh kan jangan gitu lagi. Karena istri gue tau lah gue bisa ngerasain gitu. Suges gue lebih berasa lah. Udah jalan-jalan, kata istri gue gitu kan. Gue tapi masih negesin bang, kanan kiri. Apaan itu tadi ya? Cuman udahlah gue jalan kan, ngikutin maps lagi. Jarak beberapa meter ketemu lagi. Modelnya kayak lewat kolong jalan tol lagi. Ini lebih parah lagi, gelap, jalannya hancur. Jadi kita ngebut pun nggak bisa kan. Kira lewat tuh di situ tuh lewat kolong istri gua. Lewat kolong pelan-pelan kan. Gue nengok kanan kiri, istri gua baca-baca, meluk gua kenceng banget, erat banget meluk gua. Takut kenapa-napa kan. Lewat tuh pas ngelewatin dikit. Tiba-tiba motor gua mati. Motor gue mati itu posisi jalan tuh kayak sedikit turunan, di kiri itu pohon bambu. Nah di sebelah pohon bambu lagi tuh kayak kali, jadi itu kayak jurang kali, tapi diturupin pohon bambu. Itu bener-bener lampu tuh cuman ya asal penerangan aja lah. Lampu buat ayam gimana sih bang? Warna kuning tuh nggak begitu terangan. Gue nengok kanan kiri depan belakang kosong, nggak ada orang sama sekali. Istri gue sampai bilang, kok begini banget katanya. Ini tadi aja lewat jalan gede, gue bilang. Kira gue cek motor gue kan, gue periksa seperti biasa. Nyala lah motor gue nih, nyala. Kira nyampe lah ke titik pengirim, ke titik penerima. Tiba-tiba si penerima nanya, bang, lewat situ tadi? Iya, lewat daerah Sukaraja. Digiling kepala, buset. Orang mah, kalau orang nih biasa gue mesen nih bang, kata dia. Lewat Baranang Siang bang, muter. Baranang Siang muter dia. Ujung-ujungnya nanti kalau abang keluar nih ke kanan, nah tuh Baranang Siang. Itu jalanan enak, terang kata dia.
Iya bang, dibelokin GPS. Padahal tadi dari Jakarta itu emang mau ngeliat Baranang siang pas gue lihat. Tiba-tiba pas dari Cibinong gue cek maps, suruh belok. Dia bilang, bisa aja itu Google Maps ngerjainnya. Cuman nggak ada kejadian apa-apa kan kata dia. Gue bilang, ada aja bang. Motor gue mati tiba-tiba. Lo lihat aja motor gue juga nggak ada lampu kan, gue bilang. Istri gue di situ cuman bisa diem, bisa apa-apa. Udah panik lah, udah panik. Kira pulang nih. Muter normal nyampe rumah. Pas nyampe rumah istri gua tidur dong, kita beberes gitu, gua kasih tahu pakai garam kasar semua beberes. Nah di sini gua nggak bisa tidur karena tiba-tiba tuh gua ngerasa gerah banget tuh hari itu tuh, gak bisa tidur bang, gua main handphone. Tiba-tiba kayak ada yang ketawa, gua ngedenger di kamar hihihi gitu. Gua langsung refleks dong. Gue nengok ke istri gue, karena kan istri gue cewek ya. Tidurin orang. Terus gue diemin dulu, kira tetap gue main handphone. Tiba-tiba beberapa lama kemudian ketawa lagi. Hihihi gitu kan. Waduh, apaan nih? Kira gue keluar kamar, gue cek nih. Gue keluar ke balkon nih, ke teras gitu kan. Gue cek kanan kiri atas bawah, nggak ada apa-apa. Pas gue mau masuk ke kamar didorong, ada sosok makhluk hitam, tinggi, berbulu, kayak King Kong gitu, diri di ujung gitu. Jadi kan kayak lorong nih bang, kamar gue pintunya agak sedikit tengah, jadi di lorong ujungnya. Di lorong ujung, ngeliatin gue, tatapan matanya merah bener-bener kayak King Kong. Terus taringnya panjang banget. Gue langsung gitu kan. Siapa? Gue gituin. Tiba-tiba dia nunjuk gue. Tangannya tuh, kukunya bener-bener panjang. Nunjuk begini, kukunya bener-bener melipet gitu. Tiba-tiba gue gak bisa gerak. Gue niatnya kan mau ke kamar ya, mau lari, nyamperin istri gue, takut kenapa-napa. Tiba-tiba gue bisa nengok ke belakang. Gue nengok ke belakang, pas gue nengok ke depan lagi, udah gak ada makhluk itu. Gue paksain tidur. Di tidur gue itu, tiba-tiba makhluk yang gue temuin semua kejadian gue ngojol, itu jadi satu. Wah, nyamperin gue. Dari pocong yang tangannya kebuka, pocong yang tadi gue ngirim ke daerah Jasinga yang ngikutin gue, kuntilanak merah yang gue nganter makanan tuh bang, diri di depan gue. Gue tuh kayak di tempat kosong, gelap, mereka semua diri ngeliat ke gue. Di situ gue nggak bisa gerak, gue cuma bisa ngomong, kenapa? Ada apa? Di situ cuma pada nunjuk gue bang. Kira di situ gue paksain gue buat bangun, gue baca-baca istighfar semua segala macem. Kira bangun lah gue. Jam 4 gue udah mulai risih kan, jam 4-an tuh. Gue lupa nyokap gue jam 4 juga. Kira gue dikasih minuman lagi sama nyokap, air putih. Didoain gitu, gue minum. Di situ gue tidur seharian kata istri gue. Gue tidur seharian keringet kayak orang panas, tipes gitu katanya. Cuman di situ gue nggak sadar gue tidur. Nah terus pernah juga kejadian gue lagi ngirim ke daerah Tapos. Tapos nih. Tapos tuh kalau orang Tapos tahu lumayan lah. Taposnya itu arah-arah ke daerah Gunung Putri. Jadi udah kayak perbatasan Tapos Depok sama Gunung Putri kan, Bogor tuh masuknya tuh. Ya tuh kan jalurnya lumayan. Di situ gue nganter bang, nganter paket seperti biasa, normal nyampe. Nah pas pulangnya jalur Tapos itu kan kalau sama Gunung Sindur itu kayak ada turunan, tanjakan gitulah, kayak bukit-bukit lah. Nah pas gue ngirim itu, gue ngelewatin salah satu jalan itu, turunan tanjakan itu, kiri itu kayak kebun, ada pohon bambu, ada pohon pisang gitu bang. Jam berapa nih? Itu gue lupa inget, pokoknya udah malam banget itu. Karena gue dapat orderan itu ngirim dari Jakarta nih, dari sekitar rumah gue itu jam 7:30 malam. Istri gue minta mau ngikut, gue bilang gue nggak mau kayak kejadian waktu itu di Bogor lah. Gue sendiri lah, Tapos lumayan bang. Terus gue ngirim, posisi alhamdulillah motor gue udah ada bodi nih, udah ada lampu, enak. Berangkat normal nih, ngirim sampai ke penerima. Normal, pas pulang lewat lah gue jalurnya kan. Nah tiba-tiba gue ngerasa kok kayak ada yang ngikut gue di belakang bang. Posisi jalan tuh sunyi, sepi, nggak ada orang. Mungkin karena udah malam, posisi juga di situ tuh agak gerimis, hawa-hawa mau hujan gede gitu.
jadi mungkin kayak orang jarang keluar. Gue lewat, gue nengok kanan kiri nggak ada apa-apa. Kira gue iseng dong, geser spion sebelah kiri. Shock berat gue di situ. Ada perempuan kayak nenek-nenek, taringnya panjang, tangan keriput semua, palanya begini nih, miring, nengok ke spion. Itu bener-bener di spion itu nengoknya ke gua gitu. Jadi kayak gua ngeliat dia ngeliat gua. Jadi kayak begini, agak ketutupan rambut. Males banget gua. Di situ gua langsung kayak astagfirullah, motor sampai goyang. Jalan agak licin abis kena hujan-hujan gitu kan. Terus gua geser kan spion, gua tak gituin. Astagfirullah. Tetap jalan tapi posisi gua nggak berhenti. Dia kayak ketawa gitu kayak gitu. Masalahnya gue ngerasain itu bener-bener kayak ngeboncengin orang di belakang gue. Terus akhirnya gue beraniin tuh jarak beberapa meter, gue liat spion lagi, udah nggak ada kan. Akhirnya gue paksain jalan lagi dong. Gue paksain jalan lagi, tiba-tiba masih ngikut tapi nggak duduk, terbang di sebelah kiri gue. Ya, terbang begini nih, kan palanya ke kiri gitu, nengok ke gue. Jadi ini kan mungkin nih dia nih gue nih lewat, dia begini. Senyumin gue, ketawain gue, rambutnya gitu, pakainya tuh putih kumal. Yang gue seremin itu matanya tuh aneh bang, putih semua, kan di sekeliling matanya tuh hitam, terus di sini tuh kayak luka-luka lebam memar, terus merah darah gitu, ada taringnya. Yang lebih serem itu pas disenyumin ke gue, sampai gitu sambil ketawa gitu. Astagfirullah, gue baca doa, gue bener-bener fokus aja ke jalan depan. Tiba-tiba hilang kan tuh, hilang. Gue bawa motor lumayan kebut, gue nengok kanan kiri nih, gue cek spion belakang atas nggak ada. Gue nengok kanan kiri lagi, pas gue nengok ke depan, diri di depan di tengah jalan. Di situ gue pas nengok ke depan, astagfirullah, jatuh. Gue ngeglosor, gue ngeri badan, jatuh. Posisi masih agak sedikit turunan, jatuh bang, demi Allah ini jatuh. Jadi tapi jatuhnya nggak parah ya, jadi jatuh, ngeglosor, motor jatuh, gelinding, guanya agak sedikit diri, kaki gue sedikit, bagian kaki gue agak sedikit kejepit bagian motor kan. Dia terbang, ketawain gue, kabur, terbang. Ih parah banget, gila. Iya, masalah itu posisi itu. Jadi tuh miringnya tuh kayak bukan miring begini bang, kayak layar patah, ngegandol gitu, goyang gitu palanya. Tiba-tiba pas gue mau bangunin motor itu kan makhluk itu udah pergi kan. Ada orang lewat nih, kenapa bang? Jatuh bang, gue bilang. Hati-hati bang, emang licin. Terus juga tempatnya agak sedikit serem juga kata dia. Tapi gue nggak cerita ke orang-orang itu, karena kalau gue cerita takutnya dia juga jadi parno atau gimana kan. Gue bangunin motor gue nggak ngecek motor. Gue nyalain motor, akhirnya jarak beberapa meter agak sedikit ramai, gue berhenti, gue cek motor. Nah di situ posisi gue ada tuh, gue kirim foto ke istri gue. Gue bilang, aku habis jatuh. Masih ada fotonya ya? Masih ada. Gue foto, jadi posisi gue kan duduk di motor, gue foto ke istri gue. Aku habis jatuh. Nah di foto itu kelihatan kok jalan basah, kelihatan. Langsung gue telepon nyokap, karena gue takut gue nggak bisa tidur lagi. Telepon nyokap, suka dia sama kamu katanya. Kata nyokap, itu korban dibuang ke jurang gitu katanya. Makanya lehernya kayak patah gitu. Padahal gue nggak cerita detail banget gitu. Gue cuma cerita palanya geser gini. Cuma nyokap tiba-tiba bilang kayak patah kan, goyang gitu. Dari kejadian gitu, gue udah mulai terbiasa sampai sekarang. Itu kejadiannya berapa bulan yang lalu berarti? Yang terakhir lu jatuh? Yang terakhir gue jatuh itu 3 bulanan yang lalu ya. Masih baru ya? Masih berarti? baru. Ini iya. yang Tiger itu lu? Iya, bukan. Beat. Oh Beat. Oh lu kalau naik pakai Beat ya? Pakai Beat memang. Nggak Kalau pakai Tiger kan itu lo kalau ya? lagi libur iya. Kalau Tiger lumayan juga itu jatuh. Iya sih, nggak pegel juga sih Iya, kalau bener. narik pakai Tiger kan. Tiger. Kalau Tiger. orang sekarang nyebutnya Iya, Tiger. Tiger. Bukan Tiger, Tiger. Tiger. Nah Dan, gue mau nanya nih Dan nama lu. Ini kan dari cerita lu tadi udah lengkap banget ya. Dari sosok pun lu ngejelasinnya detail, sosok sampai wujudnya gimana. Iya. Paling yang nenek-nenek sih tadi penasaran gue di bajunya apa sih?
Yang nenek-nenek yang mana nih? Nenek-nenek yang terbang yang lo sampai jatuh tuh. Oh, yang gua sampai jatuh itu. Tuh bajunya putih kayak biasa. Warna putih putihnya kumal gitu. Oh, anak putih sih. Iya, kumal-kumal bercak darah, terus posisi kan hujan gitu ya, basah. Ya ngeri juga ya itu sih. Nah, sisanya sudah detail sih ya dari sosok-sosok yang lu lihat nih. Dan kejadian-kejadiannya pun udah detail, ada dokumentasinya juga. Paling gue mau nanya dari luarnya sih kayak lu kan sesama driver nih, sama driver kan biasanya punya kayak base camp lah, tempat nongkrong lah, sambil tempat nunggu kayak lu tadi bilang lu sering di Glodok nungguin. Terus itu kan pasti sering ada cerita-cerita nih, kayak cerita kemarin aneh banget gue nganter ke sini, bla 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 bla. Kayak sesama driver nih pernah nggak sih lu denger satu cerita yang emang serem banget yang menurut lu dari yang lo kenal aja orangnya? Ya ada bang, beberapa unik-unik juga. Ada yang paling serem aja deh, ada nggak Yang paling serem aneh itu, gitu? yang paling serem itu ada satu temen gua, senior gua lah, lebih tua, lebih lama lah di dunia perjualan. Dia cerita pernah nih dapat orderan dari daerah rumahnya nih Cipayung, ngirim ke daerah Pulau Gadung, bawa Orang nih penumpang. Jam berapa tuh? cewek itu katanya malam tuh dia lagi ngalong nongkrong di dekat rumahnya jam 11-an gitu dia. Ngirim ke daerah Pulau Gadung. Nyampe Pulau Gadung itu jam 12 lewat dikit lah, sejam jalan doang. Jadi dia tuh ngirim katanya ya di komplek diberhentiin kan sesuai alamat. Pas dia nengok juga rumahnya terang kayak biasa, kayak rumah-rumah orang pada umumnya lah. Nah, akhirnya turun dibayar. Kira dia kelarin aplikasi kan katanya. Kelarin aplikasi sambil main handphone tuh dia tuh. Iya kan, dia ngotak-ngatik kan. Jeda cuman semenitan, pas dia nengok lagi, dia kaget bang katanya. Tiba-tiba rumahnya jadi rumah kosong. Jadi rumah kosong gitu. Iseng banget. Iya. Cuman terus dia lebih lucunya lagi di ceritanya tuh, yang gue cek bukan di aplikasi dan duitnya ini bener gak kata dia gitu. Iya pasti gitu kan. Terus. Tapi anehnya duitnya bener bang. Duitnya beneran? Bener. Wah, nggak bohong gua. 50.000. Ongkir cuma 40 sekian. 50.000. 50.000 beneran? Iya beneran. Wah gila. Oh iya ada juga waktu itu si Pak Edo yang pernah si ojol juga cerita dapat duitnya duit asli tapi 50.000-an zaman Soeharto tau nggak lu? Itu duit asli tapi ada juga sih. Jadi nggak selalu melulu down sih sebenarnya. Bisa juga. Cuman ini duit 50.000-an baru ya? Nggak baru banget sih, maksudnya 50.000-an yang biru kayak biasa. Di bawahnya dikit lah, tahun 2000 berapa gitu. Kalau sekarang kan yang baru kan ada yang lebih baru banget kan? Iya. Yang sebelumnya. Anjir duit asli. Asli. Dia di situ. Nggak itu aplikasi ya? Aplikasi. Bukan non ya? Aplikasi ya? Aplikasi. Ada dia nunjukin. Kalau aplikasi hijau itu kan ada nih. Beda sama gue Oren. Kalau Oren tuh update-annya nggak ada. Kalau ini dia ada nih. Nah, iya. Nah terus dia cerita pas gue mau hubungin ke orangnya nomornya nggak kedaftar. Fotonya nggak ada, emang nggak ada fotonya. Aneh banget. Nah berarti lu juga kejadian-kejadian yang lu alamin nih, yang barusan lu ceritain, yang baru aja lu ceritain itu lu ceritain juga nih ke teman-teman lu yang lain. Iya, gue sharing-sharing. Lu sharing-sharing ya. Teman-teman lu berarti yang nonton ini nanti bakal tahu cerita lu. Udah tahu cerita, gue udah tahu nih cerita yang ini. Udah pasti tahu ya. Nggak heran lagi dia. Kalau pertamanya heran, cuman makin kesini makin kesana, ya udah tahu dia gue kayak gimana. Ada aja. Berapa sih total berapa lama sih lu ngojol berarti? Gue total ngojol itu jadi 2 tahunan yang lalu, dari 2 tahun yang lalu kali ya. Sampai sekarang kan berarti pas pandemi udah agak sedikit mendingan tuh. Gue daftar tuh 2 tahun lu udah ngalamin berapa tadi? 5 ya? Gue hitungin. Jasinga, Sindur, terus yang Pejaten, terus yang Bogor tuh, Bogor, Sukaraja, terakhir yang Tapos, 5. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Zidan ya tentang pengalaman horornya ketika dia ngalong, ketika dia
ya narik malam. Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Zidan ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita itu, nanti bakal mengarah ke WA admin kita ya. Yang terakhir gue mau ngucapin banyak banget terima kasih sama Zidan, thank you Dan ya. Udah nyeritain ini buat yang kedua kalinya nih, udah datang kedua kalinya ke Lonceng Misteri buat nyeritain pengalaman yang epic ini. Thank you banget ya, udah nyeritain ini ke sahabat lonceng terutama sama gue Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Zidan Izin pamit. Bye bye.